Shalom saudara. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang tato, apakah dosa apa tidak, perbuatan yang dibenarkan atau tidak. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan teman-teman subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Oke, tato dosa apa tidak? Ya, di zaman sekarang ini tato sangatlah populer. Biar cowok, cewek, orang dewasa, bahkan sampai anak-anak pun ada yang melakukan tato dalam tubuhnya. Ada yang mentato kakinya, ada yang mentato tangannya, ada yang mentato lehernya, ada yang mentato mukanya, bahkan ada beberapa orang yang mentato seluruh tubuhnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tato ini dibenarkan oleh firman Tuhan? Dosa apa tidak? Dan bagaimana pandangan daripada firman Tuhan? Nah, saya dapatin ada beberapa alasan orang-orang membuat tato dalam tubuhnya. Yang pertama, orang selalu bilang bahwa tato itu seni kok, nggak apa-apa, orang cuma seni doang kok. Terus yang kedua, tidak apa-apa karena kan tato yang saya buat juga nuansa Kristen, gambar Tuhan Yesus lah, gambar gereja lah, gambar salib lah. Pokoknya yang dia bernuansa Kristen gak apa-apa kok. Ada alasan-alasan yang seperti itu. Ada juga yang bilang tidak apa-apalah, orang saya buat gambar orang tua saya kok, saya tato gambar orang tua saya kok, gak apa-apa dong untuk mengingat orang tua kita. Terus ada juga yang membuat gambar pacarnya, kekasih hatinya di tubuhnya dia tato, dan banyak lain alasan yang diberikan untuk membenarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, tidak jadi masalah, dan tidak usah diperbesar-besarkan. Jadi itu seperti sebuah alasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian apa yang menjadi pandangan daripada firman Tuhan? Memang kalau kita mau pelajarin secara detail, tidak dicatat di Alkitab secara detail bahwa ada larangan untuk bertato. Ada sebuah teguran atau dosa yang jelas-jelas berkata siapa yang bertato berdosa. Memang tidak ada dicatat di Alkitab. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan orang-orang berkata mana ayatnya ditulis dilarang bertato. Nah, ini jadi sebuah alasan. Nah, cuman begini yang kita mesti renungkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Memang begini, Alkitab tidak mencatat atau membicarakan segala sesuatu. Tapi jangan lupa, Alkitab itu memberikan petunjuk atau pedoman untuk segala sesuatu. Sebab kalau mau semua dicatat di Alkitab, maka firman Tuhan berkata, seisi dunia ini pun tidak sanggup untuk menampung, saking banyaknya kalau mau dicatat. Tapi firman Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman untuk kita ketahui dalam segala sesuatu. Nah, apa pandangan firman Tuhan? Memang tidak ada ayat yang berkata dilarang bertato. Tato itu dosa. Memang tidak ada secara real, secara nyata dicatat begitu. Namun apa petunjuk? Apa pedoman bahwa itu nggak benar, bahwa itu melanggar daripada perintah Tuhan? Apa petunjuknya?
Nah, mari kita buka dalam Imamat. Imamat 19 ayat 28. Imamat 19 ayat 28 berkata, janganlah kamu, ada kata jangan di situ, menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Saya ulang, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah kamu meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, janganlah kamu menggoresi atau membuat tanda pada kulitmu. Nah, janganlah kamu menggoresi atau membuat tanda. Itu jelas. Jelas. Artinya Tuhan melarang. Tuhan melarang untuk kita menggoresi tubuh kita atau membuat tanda atau membuat tato di situ. Kata jangan itu jelas. Sebab kenapa? Sebab tubuh kita ini adalah bait Allah. Nanti kita akan bahas itu tentang tubuh ini adalah bait Allah. Nah, Imamat 19 ayat 28 tadi itu sebuah tradisi atau penyembahan berhala di Kanaan pada waktu itu. Jadi mereka, orang-orang Kanaan waktu itu, mereka punya ritual untuk kalau ada acara-acara kematian, ya, acara-acara kematian, mereka menggores tubuhnya dan membuat tanda. Untuk apa? Untuk meratapi kematian baik keluarga mereka atau family mereka, dan untuk menghormati dewa-dewa pada waktu itu. Makanya kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 28 dan 29, 1 Raja-Raja 18 ayat 28 dan 29 dikatakan, maka mereka memanggil lebih keras lagi serta menoreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Jadi mereka punya kebiasaan untuk menoreh tubuh mereka dengan pedang, dengan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka menggores tubuh mereka dan mereka membuat tanda-tanda pada kulit mereka. Dan Alkitab berkata, janganlah kamu menggores ataupun membuat tanda-tanda di kulitmu. Jadi itu jelas. Memang tidak dicatat dilarang buat tato. Memang tidak dicatat dosa buat tato. Tapi kita diberikan petunjuk. Kita diberikan pedoman dan arahan. Alkitab bilang jangan gores tubuhmu. Jangan buat tanda-tanda di kulitmu. Jangan. Itu artinya perintah atau larangan. Nah, cuman hari ini ada sebuah statement yang tadi saya beritahu, bahwa orang bilang bahwa tato itu adalah seni. Seni itu biasa. Nah, inilah yang buat orang jadi seolah-olah itu sebuah kebenaran, bahwa itu cuma seni. Padahal Alkitab bilang janganlah, tidak boleh, sebuah larangan. Oke. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu jelas. Tidak tahukah kamu, teman-teman yang buat tato, yang berencana buat tato di tubuhmu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah, dan tubuhmu bukan milikmu sendiri. Itu miliknya Allah yang telah menebus.
Makanya di ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini sudah lunas dibeli oleh darah Yesus. Dan tubuh saudara itu bukan hanya milik saudara, itu milik Tuhan. Dia yang menebus. Jadi tubuh saudara adalah bait Roh Kudus, baitnya Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Ini adalah milik daripada Allah. Makanya Roma 12 ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, tubuh saudara ini adalah persembahan yang sejati kepada Tuhan, yang kudus dan yang berkenan. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika saudara mentato tubuhmu, apakah itu kudus? Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Bukankah Tuhan larang untuk kita menggores atau membuat tanda apapun? Nah sekarang kalau kita persembahkan, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Nah ini jadi perenungan bagi kita. Sebab mempersembahkan tubuh kita, Alkitab bilang inilah ibadah yang sejati. Jadi tubuh kita ini adalah milik Allah. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, kalau tubuh ini adalah milik Allah, maka kita perlu mendapatkan izin. Kita perlu tanya Tuhan, boleh enggak saya gores atau saya kasih tanda di tubuh saya dengan tato? Harusnya kita tanya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah teman-teman waktu buat tato di tubuhmu, apakah teman-teman bertanya sama Tuhan, Tuhan boleh enggak saya tato di tubuhmu ini? Boleh enggak saya tato ini bait Allah ini? Sebab tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah milik Allah, miliknya Dia. Kita harusnya tanya, boleh enggak? Kita minta izin. Nah menjadi pertanyaan adalah, sering sekali kita membuat tato, kita nggak tanya Tuhan. Kita cuma pakai paradigma kita, pandangan-pandangan manusia yang berkata boleh, tidak apa-apa. Kita hanya pakai pandangan manusia, padahal kita bilang dilarang. Nah ya sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah teman-teman jujur di hatimu yang paling dalam, apakah dengan mentato tubuhmu itu berkenan di hadapan Tuhan? Jujur di hati saudara yang paling dalam, apakah mentato tubuhmu itu mempermuliakan nama Tuhan? Bukankah ini baitnya Allah? Bukankah ini miliknya Allah? Sebab kita telah ditebus, lunas dibayar. Nah, saudara-saudara, Roma 14 ayat 23 berkata, Roma 14 ayat 23 berkata, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Nah, tolong catat baik. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu, termasuk tato, tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah yang menjadi pertanyaan, waktu kita buat tato, adakah iman di situ? Kan tidak ada. Tidak ada iman di situ. Nah kenapa kita buat tato? Karena kita nggak ngerti firman Tuhan. Karena kita nggak tahu kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, ngerti kebenaran, dan tetap melakukan firman, maka kita adalah pelanggar firman Tuhan. Jadi pertanyaan, tato bisa apa tidak? Maka jawabannya dilarang oleh firman, dilarang oleh Tuhan sendiri. Dosa apa tidak?
ya dosa. Sebab kenapa? Sebab ini adalah tubuh. Tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ini adalah miliknya Allah. Kita mesti tanya dulu, mesti izin dulu. Dan sudah pasti jawabannya nggak boleh kalau kita mau tanya. Jadi teman-teman, muncul pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur bertato? Bagaimana? Mereka yang sudah terlanjur bertato di seluruh tubuhnya, apakah itu dosa? Nah, begini, namanya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Dan saran saya, kalau bisa dihapus, ya silakan dihapus. Tapi kalau nggak bisa dihapus, resikonya terlalu tinggi, ya jangan. Tapi yang pasti adalah kalau bisa dihapus, dihilangkan, lakukan. Tapi kalau resiko terlalu tinggi, ya jangan. Terus bagaimana? Mereka dosa apa tidak? Setiap orang punya masa lalu. Waktu orang itu kembali kepada Tuhan, mengaku dosanya dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya diampuni. Nah, yang saya mau tekankan sekarang ini adalah, yang pertama, Anda yang punya tato, berhentilah menambahi tatomu. Oke, berhentilah menambahi tatomu, sebab tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, miliknya Tuhan. Yang kedua, kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Tapi kalau resiko terlalu tinggi, apa boleh buat? Dan yang ketiga, yang saya mau sampaikan adalah, Anda yang berencana akan membuat tato, dengarkan saya baik. Tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah milik Allah, dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan membuat tato. Dilarang firman Tuhan. Jadi Anda yang berencana buat tato, jangan. Dilarang firman Tuhan. Jadi 3 poin ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua. Anda yang sudah terlanjur bertato, maka jangan tambahi lagi tatomu. Oke. Yang kedua, Anda yang sudah terlanjur bertato, kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Tapi kalau resiko terlalu tinggi, ya apa boleh buat? Tidak perlu. Yang ketiga, Anda yang berencana ingin punya tato, berencana ingin buat tato, jangan coba-coba lakukan. Apalagi Anda setelah mendengar ini. Oke. Jadi yang terakhir, tato dilarang firman Tuhan. Tato tidak dibenarkan. Dosa apa tidak? Anda yang berencana akan buat, dengarkan baik, tidak dibenarkan dan itu dilarang. Berarti kalau Anda buat dosa. Oke, jadi jelas. Jadi doa saya, biarlah sharing ini mengubah pemikiran kita, mengubah hati kita, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Ya, sehingga hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Tetap semangat, dan saya percaya setiap saudara yang menonton ini, Tuhan mengasihimu, dan saya percaya hidupmu mempermuliakan nama Tuhan, dan tubuhmu adalah persembahan yang sejati. Inilah yang boleh saya sampaikan teman-teman. Saya berdoa semua yang terbaik yang Tuhan rancangkan tergenapi atas hidup saudara. Jangan lupa teman-teman di subscribe, tekan loncengnya, dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.